Hai semua, di video kali ini Dapur Mega mau berbagi resep kue kering dari olahan tepung tapioka. Kue kering kali ini cara membuatnya cukup mudah, bahan-bahan yang digunakan juga murah meriah tanpa menggunakan telur, tapi hasilnya sangat enak dan juga renyah. Kue kering kali ini sangat cocok dijadikan ide isian toples lebaran. Untuk teman-teman yang penasaran gimana cara membuatnya dan apa aja bahan yang kita gunakan, yuk simak videonya. Pertama-tama kita siapkan dulu wadah, lalu kita tuangkan 250 gram tepung tapioka, 50 gram tepung terigu. Kita masukin juga 3 siung bawang putih yang sudah kita haluskan, 2 tangkai daun seledri yang sudah kita iris kecil-kecil seperti ini. Kemudian kita tambahkan juga 50 gram margarin. Kita masukin juga setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu ayam, dan setengah sendok teh baking powder. Maaf untuk baking powdernya nggak terrecord. Kemudian semua bahannya ini langsung aja kita aduk merata. Lanjut kita tuangkan 140 ml air panas. Kemudian ini langsung aja kita aduk merata. Untuk penggunaan air panasnya ini kita sesuaikan dengan kelembapan adonan masing-masing ya, dan air panasnya kita masukin secara bertahap. Langsung aja adonannya kita uleni. Pastikan dulu tangannya sudah dicuci bersih atau boleh juga menggunakan sarung tangan plastik. Ini adonannya masih kering ya. Lanjut kita tuangkan kembali air panasnya. Lanjut kita aduk dan kita uleni sampai kalis, sampai nanti tekstur adonannya ini lembut. Nah, ini adonannya sudah kalis dan teksturnya lembut seperti ini. Ini adonan siap untuk kita cetak. Di sini kita sudah siapkan wadah yang sudah kita taburi sedikit tepung tapioka supaya nanti kuenya ini tidak lengket di wadah. Kemudian langsung aja ambil sedikit adonan, kemudian kita bentuk memanjang seperti ini. Untuk ukurannya ini usahakan jangan terlalu besar ya teman-teman, cukup kecil aja seperti ini, karena nanti pada saat kita goreng stiknya ini akan mengembang. Stiknya ini kita cetak nggak harus sampai selesai ya teman-teman, karena pada saat menggoreng nanti stiknya ini juga bisa kita cetak. Kalau stiknya ini sudah kita cetak seperti ini, lanjut ini stik akan kita goreng. Sebelumnya kita sudah hangatkan minyak goreng, kemudian langsung aja kita masukin satu persatu. Jangan langsung pakai minyak panas ya teman-teman, untuk menghindari stiknya ini meletus pada saat kita goreng. Kalau semuanya sudah kita masukin seperti ini, langsung aja kita goreng dengan menggunakan api sedang cenderung kecil. Ini stik akan kita goreng sampai matang, sampai nanti warnanya sedikit kuning kecoklatan. Dan sesekali kita bolak-balik juga supaya nanti matangnya merata sampai ke dalam. Kalau sudah kecoklatan seperti ini, itu tandanya stiknya sudah matang ya. Ini langsung kita angkat dan kita tiriskan. Lanjut kita lakukan penggorengan dengan cara yang sama sampai semua stiknya habis. Nah, ini stiknya sudah matang ya, langsung aja kita coba. Bisa didengar ya teman-teman, hasilnya super renyah, gurih, dan pastinya bikin nagih. Stik ini sangat cocok dijadikan ide isian toples lebaran maupun cemilan sehari-hari. Kalau dijadikan ide isian toples lebaran, jangan lupa dimasukin ke toples, kemudian kita tutup rapat supaya nanti stiknya ini tahan lama. Kue kering ini sangat cocok dijadikan ide isian toples lebaran. Cara membuatnya cukup mudah, rasanya sangat enak, manis, dan pastinya bikin nagih. Nah, untuk teman-teman yang penasaran bagaimana cara membuatnya dan apa aja bahan yang kita gunakan, yuk simak videonya. Pertama-tama di sini kita siapkan dulu wadah, lalu kita tambahkan 2 butir telur ayam. Kita masukin juga 1 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh garam, dan 1 saset vanili bubuk. Kemudian semua bahannya ini kita aduk sampai tercampur merata. Tidak perlu sampai mengembang ya, cukup sampai tercampur merata aja. Kemudian kita masukin 1 sendok makan margarin atau setara dengan 30 gram.
Kemudian lanjut ini kita aduk kembali sampai merata. Langsung aja kita masukin 250 gram tepung tapioka atau setara dengan 25 sendok makan. Lanjut ini kita aduk kembali sampai merata. Langsung aja adonannya ini kita aduk dan kita uleni dengan tangan. Pastikan tangannya sudah dicuci bersih atau boleh juga menggunakan sarung tangan plastik. Adonannya ini kita aduk sampai kalis, sampai nanti teksturnya lembut dan bisa kita cetak. Nah, ini adonannya masih kering. Lanjut kita tambahkan kembali 1 butir telur ayam. Ini telurnya kita kocok lepas dulu ya, kemudian kita masukin secara bertahap. Pada saat membuat kue kering ini jangan sesekali menambahkan air ya teman-teman, karena nanti itu akan membuat kuenya gagal. Kalau seandainya adonannya masih kering, boleh ditambahkan kembali telurnya. Nah, ini akan kita aduk sampai tercampur merata, sampai nanti adonannya ini kalis dan teksturnya lembut. Ini telurnya masih kurang ya, lanjut kita tambahkan kembali. Nah, ini adonannya sudah kalis dan teksturnya lembut seperti ini. Ini sudah cukup ya, dan ini telurnya masih bersisa ya teman-teman. Jadi total kita menggunakan telurnya lebih kurang 2,5 butir. Kemudian lanjut adonannya ini kita bagi jadi 3 bagian. Ini nanti akan kita kasih pewarna makanan sesuai selera. Nggak pakai pewarna makanan juga boleh ya teman-teman, itu sesuai selera aja. Di sini supaya nanti tampilannya lebih cantik dan menarik, jadi kita tambahkan pewarna makanan. Yang pertama kita kasih dulu warna hijau tua. Kemudian ini langsung aja kita aduk sampai merata sesuai nanti dengan warna yang kita inginkan. Ini sudah cukup ya untuk hasil warnanya lebih kurang seperti ini. Lalu ini ada juga kita kasih warna pink muda, dan yang terakhir kita kasih warna kuning. Langsung aja cetak kuenya, ambil sedikit adonan, kemudian ini adonannya kita bulatkan. Lalu sedikit kita tekan seperti ini, kemudian bagian tengahnya kita tusuk dengan menggunakan sumpit atau boleh juga menggunakan pipet. Dan ini hasilnya cantik sekali ya teman-teman. Ini langsung aja kita rendam dengan minyak dingin. Lanjut kita cetak kuenya sampai selesai. Usahakan ukuran kuenya ini jangan terlalu besar ya, karena nanti pada saat kita goreng kuenya ini akan mengembang. Nah, ini sudah cukup ya, nggak usah kita isi teflonnya terlalu penuh, karena nanti kuenya akan mengembang pada saat kita goreng. Langsung aja kuenya ini kita goreng dengan menggunakan api sedang cenderung kecil. Dan jangan langsung diaduk ya, tunggu dulu kuenya mengembang ke atas baru kita aduk supaya nanti kuenya tidak rusak ataupun hancur. Kalau semua kuenya sudah mengembang ke atas seperti ini, langsung aja kita aduk. Ini kue akan kita goreng sampai matang, sampai nanti warnanya sedikit kuning kecoklatan. Sambil menunggu kuenya ini matang, lanjut kita cetak kuenya di wadah yang lain. Nah, ini kuenya sudah matang ya, warnanya juga sudah sedikit kuning kecoklatan seperti ini. Langsung aja diangkat dan ditiriskan.
Kalau semua kuenya sudah selesai kita goreng, ini kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita siapkan balurannya. Di sini kita menggunakan 50 ml air putih. Lalu kita tambahkan 8 sendok makan gula pasir. Kita tambahkan juga sedikit garam sebagai penyeimbang rasa. Kemudian ini langsung aja kita masak dengan menggunakan api paling kecil. Ini kita masak sampai nanti si gulanya ini sedikit membentuk karamel ya, dan berbusa ke atas. Kalau gulanya sudah berbusa seperti ini dan sedikit membentuk karamel, langkah selanjutnya kita masukin kue yang sudah kita goreng tadi. Lalu ini langsung aja kita aduk sampai tercampur merata dan kita masak dengan menggunakan api paling kecil. Ini terus diaduk-aduk ya teman-teman sampai nanti gulanya ini merata ke kuenya. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman kalau gulanya sudah terbentuk butiran-butiran putih seperti ini. Ini terus kita aduk ya sampai gulanya ini benar-benar tercampur merata ke kuenya. Nah, ini sudah cukup, gulanya sudah tercampur merata ke kue seperti ini. Langsung aja dimatikan api kompor, kemudian kita pindahkan ke wadah. Nah, bisa dilihat ya, kuenya sangat cantik seperti ini. Kue kering ini rasanya sangat enak, manis, dan juga gurih. Dan ini kue sangat cocok dijadikan cemilan sehari-hari maupun dijadikan ide isian toples lebaran. Dijadikan sebagai ide jualan juga bisa ya teman-teman. Kalau dijadikan sebagai kue kering lebaran, jangan lupa dimasukin ke toples, kemudian kita tutup seperti ini supaya nanti kuenya tahan lama. Pertama-tama di sini kita siapkan dulu wadah, lalu kita tuangkan 500 gram tepung terigu. Kita tambahkan juga 100 gram tepung tapioka, lalu 1 butir telur. Kemudian kita juga menggunakan 4 siung bawang putih dan 5 siung bawang merah yang sudah kita giling kasar. Ada juga 10 biji cabai merah keriting. Kalau teman-teman nanti mau rasanya lebih pedas, boleh gunakan cabai rawit. 70 gram margarin. Semakin banyak margarin yang kita gunakan akan membuat kuenya semakin rapuh. Lalu kita tambahkan juga 1 sendok teh garam dan 2 sendok teh kaldu ayam atau setara dengan 1 saset. Kita masukin juga 1 batang daun bawang dan 3 tangkai daun seledri yang sudah kita iris-iris. Kemudian lanjut semua bahannya ini kita aduk sampai tercampur merata. Oke, langsung aja kita uleni dengan tangan. Pastikan dulu tangannya sudah dicuci bersih atau boleh juga menggunakan sarung tangan. Supaya nanti kue bawangnya makin gurih, kita tambahkan juga 200 ml santan. Di sini kita menggunakan santan murni ya, dan santannya ini kita masukin secara bertahap. Kemudian ini adonannya kita uleni sampai kalis, sampai nanti teksturnya lembut dan bisa kita bentuk atau sesuai dengan kelembapan yang kita inginkan. Kita tuangkan kembali sisa santannya, kemudian lanjut ini kita aduk dan kita uleni kembali sampai kalis, sampai nanti adonannya tidak lengket di tangan. Kalau adonannya sudah kalis dan teksturnya lembut seperti ini adonan siap untuk kita bentuk. Langsung aja ambil secukupnya adonan, lalu ini adonannya kita kepal-kepalkan, kemudian kita bentuk memanjang seperti di video. Jangan lupa kita rapikan juga sisi kanan dan kirinya. Kalau sudah kita bentuk seperti ini, langkah selanjutnya ini akan kita bungkus dengan plastik bening. Nah, untuk hasilnya lebih kurang seperti ini. Lanjut kita lakukan hal yang sama sampai semua adonannya habis. Kalau adonannya sudah kita bentuk memanjang seperti ini, langkah selanjutnya ini adonan akan kita simpan di dalam freezer 1-2 jam sampai nanti adonannya ini padat. Dan ini setelah kita keluarkan dari freezer ya, adonannya sudah padat seperti ini. Kemudian langsung aja ini kita iris-iris. Kita iris-iris dengan ukuran sedang ya, jangan terlalu tipis dan jangan juga terlalu tebal. Usahakan pada saat mau menggoreng aja ya teman-teman, adonannya kita keluarkan dari freezer kemudian kita iris-iris.
Kalau sudah kita iris-iris seperti ini, langsung aja kita goreng dengan menggunakan minyak yang sudah kita panaskan sebelumnya. Pada saat masukin kue bawangnya ini api kompornya kita kecilkan dulu ya, supaya nanti kuenya tidak mudah gosong. Kemudian lanjut ini kue bawangnya akan kita goreng sampai matang, sampai nanti warnanya kuning kecoklatan. Jangan lupa ini sesekali kita bolak-balik juga supaya nanti matangnya merata dan warnanya juga cantik. Di sini kita goreng dengan menggunakan api sedang cenderung kecil ya teman-teman. Kalau warnanya sudah kuning kecoklatan seperti ini, berarti kue bawangnya sudah matang. Langsung aja diangkat dan ditiriskan. Lanjut kita goreng sisanya sampai selesai. Nah, ini dia teman-teman, kue bawang irisnya sudah matang, warnanya cantik ya, dan pastinya ini rasanya sangat enak, renyah, dan juga gurih. Kue bawang ini sangat cocok dijadikan ide-isen toples lebaran maupun cemilan sehari-hari. Kalau mau dijadikan ide-isen toples lebaran, jangan lupa kita masukin ke toples, kemudian kita tutup rapat supaya nanti dia tahan lama. Pertama-tama di sini kita siapkan dulu wadah, kemudian kita masukin 1 butir telur ayam, lalu kita tambahkan 7 sendok makan gula pasir, 1 bungkus vanili bubuk, kalau nggak ada yang bubuk boleh diganti dengan yang cair, kemudian setengah sendok teh garam. Lalu ini kita aduk dulu sampai tercampur merata, sampai si gulanya ini larut. Lanjut kita masukin 2 sendok makan margarin. Kemudian ini kita aduk kembali sampai tercampur merata ya. Kalau margarinnya sudah tercampur merata dengan bahan-bahan sebelumnya, langsung aja kita tambahkan 20 sendok makan tepung ketan atau setara dengan 200 gram. Kemudian lanjut ini kita aduk kembali sampai merata. Supaya lebih gampang tercampur meratanya, ini langsung aja kita aduk dan kita uleni dengan tangan. Pastikan dulu tangannya sudah dicuci bersih ya, atau boleh juga menggunakan sarung tangan plastik seperti ini. Langsung aja kita masukin 50-60 ml santan. Kemudian kita aduk kembali sampai merata, sampai nanti adonannya ini kalis dan teksturnya lembut. Untuk penggunaan santannya ini tidak terlalu ditakar ya teman-teman, tergantung dari ukuran besar kecilnya telur yang kita gunakan. Nah, ini adonannya masih kering seperti ini. Lanjut kita tuangkan kembali santannya. Lalu kita aduk kembali sampai merata, sampai nanti adonannya ini kalis. Nah, ini adonannya sudah kalis dan teksturnya lembut seperti ini. Ini sudah cukup ya teman-teman, dan ini siap untuk kita cetak. Sebelumnya ini adonannya kita bagi dulu jadi 3 bagian. Ini nanti akan kita kasih pewarna makanan. Langsung aja ini kita pindahkan ke wadah satu-satu. Lalu ini kita kasih pewarna makanan. Yang pertama kita kasih warna hijau tua. Untuk warnanya itu bisa disesuaikan dengan selera ya teman-teman. Kemudian ini kita aduk sampai tercampur merata sesuai dengan warna yang kita inginkan. Dan ini dia hasilnya setelah kita kasih pewarna makanan. Kemudian yang satunya lagi kita kasih warna kuning, dan yang terakhir kita kasih warna merah. Kalau semuanya sudah selesai kita kasih pewarna makanan seperti ini, langsung aja kita pindahkan ke plastik segitiga seperti di video. Lanjut yang lainnya juga kita masukin ke plastik segitiga ya.
Kalau semuanya sudah kita masukin ke plastik segitiga seperti ini, langsung aja kita padatkan. Bagian yang ujungnya ini kita gunting. Lalu yang ujungnya satu lagi kita ikat seperti di video. Kita lakukan hal yang sama pada adonan yang lainnya. Kalau semuanya sudah selesai kita bentuk seperti ini kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita siapkan wijen secukupnya. Kemudian wijennya ini kita basahi dengan 3 sendok makan air putih supaya nanti wijennya ini mudah menempel ke kue keciputnya. Dan kita aduk juga ya seperti ini. Kalau sudah tercampur merata seperti ini langsung aja kita cetak kuenya ya. Ambil satu bagian adonan, kemudian kita tekan seperti di video, dan bagian adonan yang keluarnya ini kita gunting. Untuk ukurannya ini diusahakan jangan terlalu besar ya teman-teman, cukup kecil-kecil aja seperti ini, supaya nanti pada saat kita goreng matangnya merata sampai ke dalam. Kalau nggak ada gunting boleh gunakan sendok ya, itu sesuai selera aja. Kalau semuanya sudah selesai kita gunting-gunting seperti ini, langsung aja kita aduk supaya nanti biji wijennya ini lebih menempel ke kuenya. Kemudian langsung aja kita ambil satu-satu dan kita pindahkan ke wadah atau ke penyaringan. Kemudian langsung aja ini kuenya kita ayak atau kita goyang-goyangkan ya seperti di video, supaya nanti biji wijennya lebih menempel dan membentuk bulat seperti ini. Kalau udah jadi seperti ini sudah cukup ya, ini bisa langsung kita sisihkan. Lanjut kita cetak kuenya dengan cara yang sama sampai semua adonannya habis. Ini semua kuenya sudah selesai kita cetak. Langkah selanjutnya ini akan kita goreng dengan menggunakan minyak panas. Pastikan minyaknya sudah benar-benar panas ya teman-teman, supaya nanti biji wijennya ini tidak mudah rontok pada saat kita goreng. Kita gunakan api sedang cenderung kecil aja ya teman-teman, dan jangan langsung diaduk. Tunggu dulu kuenya mengapung ke atas baru kita aduk. Kalau sudah mengapung seperti ini langsung aja kita aduk ya, dan kita kecilkan apinya. Kuenya ini akan kita goreng sampai matang, sampai nanti warnanya sedikit kuning kecoklatan. Kalau sudah berwarna kuning kecoklatan seperti ini berarti kuenya sudah matang ya. Ini bisa langsung kita angkat dan kita tiriskan. Lanjut kita lakukan penggorengan dengan cara yang sama sampai selesai. Nah ini dia teman-teman, kue keciput warna-warninya sudah matang, warnanya sangat cantik ya, dan pastinya ini aromanya juga sangat wangi. Kue keciput ini rasanya enak, renyah, dan pastinya bikin nagih. Ini kue sangat cocok dijadikan ide isian toples lebaran. Kalau sudah kita masukin ke toples seperti ini, jangan lupa kita tutup ya, supaya nanti kuenya ini tahan lama. Bisa dilihat ya teman-teman, warnanya jadi lebih cantik setelah kita pindahkan ke toples seperti ini. Nah untuk teman-teman jangan lupa dicobain resepnya ya. Semoga video kali ini bermanfaat. Selamat mencoba dan terima kasih. Bye bye.